gue nggak ngerti kenapa, apa yang terjadi, apakah ini ada kaitannya dengan Elkan menolak hadir pada saat dipanggil terakhir lawan U23 di U23 lawan Gini, atau mungkin dia nggak dilepas, atau mungkin karena dia sudah ngebuk liburan, bisa juga terus mendadak nggak bisa dibatalin, akhirnya dia liburan, bisa juga itu terjadi. Nah mungkin Sintayong agak tersinggung, jadi sementara nggak dilibatkan, tapi semoga kedepannya pemain kayak gitu diberi sanksi itu biasa, itu sangat biasa. Pelatih di luar, di seluruh dunia pasti ada yang sering banyak menghadapi kasus-kasus kayak begini, diberi sanksi 1-2 pertandingan, nextnya dipanggil lagi. Karena kalau Elkan Bagot yang bagus, itu kita butuh di belakang. Pertama-tama saya ingin membahas tentang 22 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, karena yang menarik dari list atau nama 22 pemain ini tidak ada namanya Elkan Bagot. Nah, bagi saya ini merupakan sebuah kejutan, karena kita tahu sebelumnya Elkan Bagot jika fit dan jika available ya pasti akan dipanggil oleh Sintayong. Nah, kita juga belum tahu ya alasan sebenarnya kenapa Elkan Bagot kali ini tidak dipanggil. Apakah karena dia tidak fit atau memang ada alasan lainnya? Nah, mungkin juga nanti akan ada penjelasan dari Sintayong. Elkan Bagot akhirnya muncul setelah tak dipanggil Sintayong untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Bek tim nasional, Timnas Indonesia, Elkan Bagot akhirnya muncul di media sosial usai lama terdiam. Elkan sendiri tengah ramai jadi bahan pembicaraan oleh para sepak bola tanah air lantaran tak dipanggil pelatih Sintayong untuk Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Ya, ST sudah memanggil 22 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga sisa babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya laga melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kedua laga itu sangat penting untuk Timnas Indonesia. Sebab Garuda yang saat ini bertengger di peringkat kedua grup F itu membutuhkan tambahan 3 poin untuk mengunci tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak heran jika Sintayong pada akhirnya memanggil para pemain terbaiknya untuk menghadapi laga krusial antara melawan Irak dan Filipina. Namun, menariknya justru dari 22 nama yang sudah dipanggil tidak ada nama Elkan Bagot. Padahal, Elkan tidak cedera. Ia pun beberapa hari yang lalu masih membagikan momen liburannya ke Maladewa. Elkan juga dipastikan tidak tengah cedera karena sempat bermain penuh bersama Bristol Rovers pada laga akhir musim. Namun, nyatanya ia tetap tak dibawa ST. Elkan pun awalnya sempat menghilang semenjak hal tersebut. Kolom komentar Instagramnya juga dihilangkan sehingga membuat netizen tak bisa menanyakan kabar bek Timnas Indonesia tersebut. Setelah lama hilang, Elkan Bagot baru muncul kembali, tapi justru di kolom komentar postingan Jordi Amat. Elkan mengomentari postingan Jordi Amat mengenai selebrasi sang pemain bersama Johor Darul Takzim, JDT. Tak ayal komentar Elkan yang bertuliskan amigo alias teman dalam bahasa Portugal itu langsung diramaikan oleh netizen tanah air. Tentu banyak yang penasaran kenapa Elkan tak dipanggil Sintayong. Pihak Sintayong yang diwakili Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji, sebelumnya sudah membeberkan alasan tak memanggil Elkan Bagot. Menurut pemaparan Sumarji, keputusan itu dibuat murni pilihan ST karena merasa belum membutuhkan jasa Elkan dan posisi bek tengah sudah banyak. Sekedar informasi, Tom Haye bakal direkrut Erick Thohir untuk bela Oxford United. Kontrak bintang Timnas Indonesia Tom Haye bersama klubnya, SC Heerenveen akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Gelandang Timnas Indonesia itu mengonfirmasi untuk tidak memperpanjang kontrak Nice dengan klub asal Belanda tersebut dengan mengucapkan perpisahan usai laga lawan Vitesse Arnhem. Nama Tom Haye sebelumnya ramai dikaitkan dengan Como, klub asal Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Hartono bersaudara, melalui grup Jarum. Perwakilan Como, Nirwan Suarso mengonfirmasi bahwa pihaknya belum akan membawa pemain Timnas Indonesia berusia 29 tahun tersebut. Como belum memakai jasa Haye maupun pemain Timnas Indonesia lainnya lantaran akan memanfaatkan swap untuk pemain non-Uni Eropa.
Namun, Hai masih memiliki peluang untuk membela klub miliki orang Indonesia lainnya yakni Oxford United yang baru memulai promosi ke kasta kedua Liga Inggris. Oxford United sendiri merupakan klub miliki Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama pengusaha lainnya, seperti Anindya Bakri. Sebelumnya, Erick Thohir pernah mengungkap keinginannya membawa skuad Garuda ke timnya dengan harapan ada pemain Indonesia di tim Eropa yang diilikinya itu. Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarier, tapi sebagai pemain inti, bukan cadangan, ujar Erick dalam acara HUT PSSI pada April 2024 lalu.